Halo Rizky, Halo Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya. Sebelum wawancara, abang mau memperkenalkan diri itu sebagai peneliti 2 dari Fatur ya. Oke, Oke. Sebelum wawancara, apakah Rizky bersedia untuk diwawancarai? bersedia Bang. Oke, bersedia. Di sini pertanyaannya sama yang pernah Fatur tanyakan mengenai yang pertama itu aksesibilitas fisik. Ada dua, itu bangun dan ruang sama fasilitas kelas. Apakah Rizky merasa bangunan dan ruang di kampus sudah mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra? Kalau keseluruhan belum Bang, masih ada beberapa bangunan yang kurang akses, yang masih perlu ditinjau. Contohnya kayak tangga eh, di kelas-kelas itu kan nggak ada guiding block, apalagi kelas bawah, kelas AC yang di depan musola. Terus yang depan perpus pun di depan kelasnya nggak ada guiding block juga. Jadi untuk ke ruang kelas itu nggak ada tanda untuk tunanetra. Jadi kurang akses keseluruhannya. Beberapa ruangan selain di kelas itu ada yang cukup akses. Misal ke apa? Ke jurusan misalnya dari parkiran ada guiding blocknya, itu lumayan akses. Tapi sebagian nggak ada. Itu begitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada rem atau lift atau tanda arah dengan braille di bangunan kampus? Bagaimana kondisi dan penggunaannya? Kalau untuk eh, apa tadi Bang, rem ya? Ya. Tanda yang landai. Oh, iyalah apa? Kayak turunan landai gitu ya. Eh, Sejauh ini di kampus ada beberapa tapi itu mungkin bisa dibilang bukan RAM juga ya. Yang misal dulu kan tangga tuh depan ruang seminar, sekarang kan dibuat landai. Mungkin kayak gitu, tapi beberapa tangganya aja nggak ada yang untuk landai ya. Misal dari musola mau ke kelas AC itu nggak ada tangga landainya, tangganya aja yang ada kan, tangga biasa. Terus ke kelas bawah, kelas lama itu nggak ada juga tangga landainya. Beberapa nggak ada Bang. Nggak ada ya. Lanjut, fasilitas kelasnya bagaimana susunan kursi dan meja di kelas, apakah memudahkan atau menyulitkan Rizky? Kalau di kelas mungkin sekarang cukup memudahkan ya Bang, karena udah disusun di tepi-tepi gitu kan. Kalau dulu ada yang di tengah juga, jadi kadang-kadang kesandung. Kalau sekarang udah cukup akses Bang. Oke. Terus, apakah tersedia komputer dengan screen reader di ruang kelas atau laboratorium? Bagaimana kualitas dan aksesibilitas ini? Kalau labor, sepengetahuan Rizky udah ada komputer bicara, tapi belum pernah kasih akses untuk Rizky. Kalau di kelas emang nggak ada sama sekali Bang, karena yang kami gunakan ya pakai laptop sendiri, komputer sendiri, nggak ada disediakan dari pihak kampus. Oke, baik. Soalnya itu aksesibilitas teknologinya ada dua. Perangkat lunaknya, apakah perangkat lunak pembaca layar tersedia dan mudah diakses di komputer kampus? Bagaimana pengalaman Rizky dalam menggunakannya? Karena belum pernah Rizky menggunakannya, kabar-kabarnya ada, cuman tahu untuk pastinya Rizky belum tahu. Jadi Rizky nggak bisa berkomentar gimana akses atau enggaknya. Oke, baik. Terus mengenai akses internet, apakah jaringan internet di kampus mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra atau ada kendala yang Rizky hadapi? Alhamdulillah nggak ada kendala sih Bang, sama kayak wifi biasa kan, tinggal Iya. masukin NIM sama password. Oke. Terus masuk pada aksesibilitas informasi, ada dua, itu materi kuliah sama pengumuman dan informasi. Yang materi kuliah, apakah materi kuliah tersedia dalam format yang dapat diakses seperti braille atau audio? Bagaimana Rizky mendapatkan materi tersebut? Kalau untuk informasi mengenai kuliah itu biasanya cukup akses yang berbentuk file ya, yang digital. Tapi kalau yang berbentuk kayak fisik, entah buku, itu belum ada. Ada beberapa dosen yang bersedia untuk
ngasih PPT-nya misalnya. Ada beberapa dosen nggak ada yang ngasih kayak gitu. Tapi untuk materi biasanya di e-learning bisa diakses. Oke, bisa diakses ya beberapa ya. Ya, Terus mengenai pengumuman informasi, bagaimana cara Rizky mendapatkan informasi dan pengumuman dari kampus? Apakah tersedia dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra? karena kami menggunakan HP yang ada suaranya atau scan reader, itu cukup akses biasanya. Misal di IG kan, diumumkan pemberitahuan dari kampus di sana ada, bisa kami akses. Tapi yang berbentuk braille ataupun khusus dibuat dalam bentuk audio itu belum ada. Oke. Selanjutnya itu kendala yang dihadapi itu pertama kendala fisik sama teknologi. Yang fisiknya, apakah Rizky mengalami hambatan akses fisik di kampus? Bisa dijelaskan kendala-kendala yang Rizky hadapi? Kalau hambatan fisik mungkin di kampus, ya tadi bilang karena nggak ada guiding block, Iya. kami terkadang bingung. Misal ke ruang tertentu, misal ke perpus dari parkiran motor atau dari gerbang deh, itu nggak ada clue-clue yang bisa kami gunakan. Bentuk braille itu nggak ada, paling sekedar insting kami aja atau kami udah hafal dengan daerah tersebut, tapi tanda spesifik yang disediakan belum ada. Hanya ada beberapa yang ada itu, misal dari parkiran ke jurusan atau ke labor itu udah ada beberapa. Oke. Terus kendala teknologinya, apakah Rizky menghadapi kesulitan dalam menggunakan teknologi yang di kampus? Bisa dijelaskan? Teknologi mungkin ketika dalam pembelajaran ada tugas yang berbentuk gambar mungkin. Nah, kalau dosennya bisa ngasih tugas yang bisa diakses itu nggak masalah. Tapi ya kalau dosen itu ngasih tugas yang emang disamaratakan, biasanya Rizky terkendala di situ kalau berbentuk gambar. Tapi selain gambar, jika itu bentuk file bisa diketik atau dikerjakan di dokumen biasa, bisa dilaksanakan, dikerjakan. Oke. Selanjutnya itu yang terakhir mengenai rekomendasi perbaikan, itu ada dua, perbaikan fasilitas sama teknologi. Apakah ada saran dari Rizky untuk meningkatkan fasilitas fisik di kampus agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra? Saran mungkin kalau untuk fisik itu alangkah baiknya disediakan guiding block di semua ruangan yang tertentu dan dikasih tanda misalnya braille atau clue braille di pintu tiap ruangan, jadi kami tahu ini ruangan apa, dan ke sana cukup aman jika ada guiding block. Itu untuk akses fisiknya. Kalau untuk apa tadi? Teknologi mungkin terkhusus dari pembelajaran itu disediakan semacam buku-buku pembelajaran bentuk file yang bisa diakses, atau disediakan juga komputer khusus untuk tunanetra di kelas, sehingga bagi mahasiswa yang belum punya laptop itu bisa mengerjakan tugasnya dengan komputer yang disediakan. Mungkin itu, Bang. Oke. Ada tambahan lain dari Rizky mungkin nggak ada? Nggak ada, cukup. Oke, cukup. Mungkin sekian dulu wawancara yang abang tanyakan kepada Rizky. Mungkin pertemuan selanjutnya kalau ada pertanyaan lain bisa abang tanyakan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Rizky telah bersedia wawancara ya. Sama, Bang. Sama.